Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Arya memaparkan, skema pensiunan pegawai negeri sipil PNS, terbaru yakni fully funded akan segera diterbitkan. Saat ini pembahasan yang dilakukan kementerian terkait dalam tahap akhir. Menurutnya, aturan skema pensiunan ini akan dikeluarkan dalam peraturan pemerintah (buka PP tutup). Sistem fully funded masih disusun PP-nya dan diharapkan dalam waktu tidak lama PP ini bisa dilaksanakan, ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021. Bima menjelaskan, PP ini sudah disusun sejak lama oleh pemerintah. PP ini dikeluarkan untuk memberikan uang pensiunan yang lebih layak bagi PNS serta juga mengurangi beban negara. Diketahui, saat ini pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang. Oleh karenanya, pembahasan dilakukan cukup lama karena harus menganalisa lebih akurat dan tidak menimbulkan keresahan bagi PNS. Beberapa hitungan masih dianalisa lebih akurat lagi sehingga tidak bebani keuangan negara. Jadi dilakukan ketat oleh Kementerian Keuangan, jelasnya. Selain itu, alasan lainnya kenapa skema pensiunan PNS yang saat ini pay as you go perlu diubah menjadi fully funded adalah untuk memberikan perlakuan sama bagi PNS dan pegawai pemerintah PPPK. Bima menilai, saat ini yang membedakan PNS dan pegawai PPPK adalah difasilitasi pensiunan saja. Sedangkan untuk gaji dan tunjangan semuanya sama. Hal yang beda dari PNS dan PPPK adalah sistem pensiun. Sekarang ini PPPK belum diberikan, namun demikian tidak menutup kemungkinan PPPK terima pensiunan dengan perubahan pay as you go menjadi fully funded yang sekarang lagi dibahas yang mungkin segera ditetapkan, kata dia. Dengan skema fully funded ini maka tidak ada perbedaan kesejahteraan signifikan PPPK dan PNS. Tapi kami masih menunggu PP ini ditetapkan, tegasnya. Perombakan ini dilakukan mempertimbangkan kesejahteraan PNS setelah pensiun. Sebab, skema terbaru ini ditujukan untuk memberikan dana pensiun yang lebih besar kepada PNS. Adapun skema terbaru yang dipertimbangkan adalah fully funded, yakni pembayaran dana pensiun akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Selain itu, skema terbaru ini juga untuk mengurangi beban negara yang saat ini sepenuhnya menanggung dana pensiunan PNS melalui skema pay as you go. Dengan skema terbaru, akan diatur mengenai pembayaran antara PNS dan pemerintah agar tidak terlalu memberatkan APBN juga PNS bisa mendapatkan lebih besar saat pensiun. Adapun skema ini telah direncanakan sejak lama yakni mengubah dari pay as you go, menjadi skema fully funded. Skema pay as you go, yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen, Persero, ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Dengan skema saat ini maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Sekitar 3,1 juta orang yang dibayar melalui Taspen untuk pensiunan ASN dan melalui Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia. Besaran iuran dengan skema fully funded tersebut bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulannya. Dengan skema ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB menyebutkan pegawai eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta per bulan. Namun, hal tersebut masih dikaji ulang karena saat ini pemerintah masih fokus untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Masih direview oleh pemerintah. Sekarang lagi fokus penanganan COVID dan dampaknya, jelas Askolani. Selain itu, pemerintah juga tengah menggodok aturan mengenai komponen gaji PNS. Kebijakan tersebut tengah disusun oleh BKN melalui Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara.
PIT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, Paryono mengatakan, dalam penyusunan ini akan ada beberapa hal yang berubah terutama komponen penghasilan PNS atau gaji dari aturan sebelumnya. Dalam aturan ini, pemerintah akan menghapus sejumlah tunjangan dan melebur komponen tersebut menjadi hanya gaji dan 2 jenis tunjangan saja. Artinya, gaji PNS akan naik karena memasukkan 2 komponen tunjangan tersebut. Nantinya tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan ini akan dimasukkan dalam gaji, ujarnya kepada CNBC Indonesia. Saat ini, ada beberapa tunjangan yang diterima PNS yaitu tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan makan, tunjangan beras, hingga tunjangan kemahalan. Tunjangan ini akan disederhanakan. Rencana perombakan skema gaji juga akan mengubah sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan dan nilai jabatan. Nilai jabatan yang dimaksud yaitu nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkat jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Aturan pangkat PNS sendiri saling terkait dengan peraturan tentang gaji PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 7/1977 tentang gaji PNS yang telah diubah dengan PP 15/2019. Selain itu, hal ini juga berhubungan dengan regulasi lainnya seperti jaminan pensiun PNS, jaminan atau tabungan hari tua PNS, jaminan kesehatan, dan lain-lain. BKN menegaskan, kebijakan penetapan penghasilan tersebut akan tetap bergantung pada kondisi keuangan negara. Sehingga, dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam.